Hari ini gue bakal jelasin tentang Bluetooth codec. Hi, how things going? You watching Fernanda Gunson's YouTube channel. This is Fernanda Gunson's YouTube channel. Oke, yang pertama penjelasannya. Apa itu codec? Codec itu singkatan dari coding dan decoding. Jadi ketika lagu kalian itu dari HP di play, itu kan dikirim ke TWS gitu ya. Jadi akan dilakukan yang namanya coding dan decoding. Kenapa harus ada itu? Gue pakai bahasa yang bodoh-bodohannya nih ya kira-kira. Jadi file itu dikompres. Biar apa? Biar ketika ditransfer tuh cepet. Ke telinga lu tuh nyampenya cepet. Ke earbuds yang di telinga lu tuh nyampenya cepet. Jadi dia di coding. Ibaratnya dijadiin rar nih. Nanti di telinga lu di earbuds lu di unrar lagi. Nah, kira-kira kayak gitu, kayak apa penjelasan secara bodoh-bodohannya lah ya. Makanya akan ada kompresi gitu dari sisi bitrate-nya, nanti kita jelasin ya. Gitu biar apa? Biar cepat gitu. Codec itu ada banyak ya. Nah, gimana cara ngeceknya? Itu tinggal cek di handphone lo. Kalau iPhone sudah pasti cuma AAC. Ya, tapi kalau misalnya Android ya, itu kalian bisa ke developer option. Cara ke developer option kayak gimana? Browsing aja lah ya. Terus kalau gue biasanya ketik aja codec gitu di sini, nanti muncul Bluetooth audio codec. Nah, untuk ngecek HP lu tuh support nggak sih codec Bluetooth itu? Ya, kayak ada SBC, AAC, aptX, aptX HD. Ini nggak ada aptX adaptive. Terus ada LDAC, ada LC3, ada Opus, kalau Samsung punya SSC, terus ada LHDC, banyak banget ya, bingung kan. Utamanya sih sebenarnya, lu punya AAC aja menurut gue sudah lebih dari cukup ya. AAC itu menurut gue sudah lebih dari cukup, benar-benar bisa, udah fine banget lah buat didengerin sama consumer audio awam menurut gue. Yang mana gue juga tetap enjoy kok, bisa dengerin audio di format AAC itu udah tetap menyenangkan bagi gue. Nah, kemudian perbedaannya di mana? Sebenarnya sih di bitrate yang dibawa, sama yang kedua latency, sama yang ketiga tuh kestabilan koneksi. Nah, AAC menurut gue udah oke gitu, udah cakep lah buat TWS murah-murah itu udah ada AAC-nya menurut gue udah oke. Nah, cuma biasanya kalau edifier tuh kebanyakan nggak yang 1 juta ke bawah ya, kodeknya di SBC gitu. Jadi kayak sayang, 800.000 SBC gitu, kayak sayang aja gitu. Dia paling rendah, paling latensinya tinggi juga, saya ingat gue. Ya. Kalau itu tadi udah cara ngeceknya, sekarang perbedaannya di mana? Nah, ini kira-kira biasanya kalian bisa banyak lah googling aja gambar-gambar kayak gini ya. Ini tapi nggak ada AAC-nya nih. Nah, LDAC itu bisa bawa up to 990 kbps bitrate. Bitrate itu apa singkatnya, bahasa bodoh-bodohannya lagi nih ya, adalah data audio yang dibawa per 1 detik. Kalau jadi itu tuh kayak bit depth 16 atau 24 atau 32 biasanya. Pernya itu biasanya ada 441, 96, 882, kemudian ada 192 gitu. Itu dikali. Nah, itu kalau 16 bit per 441 itu kan CD quality biasanya. Bit depth-nya itu 16, sample rate-nya itu 441, itu dikali. Hasilnya itu 705 atau 706 ya. Nah, itu karena kita punya 2 channel, kiri dan kanan. Jadi makanya disatuin tuh bitrate-nya CD quality atau 16 bit 441 atau lossless kalau di Apple Music. Itu adalah 1411 sebenarnya. Kayak gini nih. Ini nih, kayak gini. Nah, jadi si LDAC aja itu ngebawanya 990. Ada lagi yang baru namanya aptX lossless. aptX lossless itu juga ngebawanya 1200 tuh 1300, udah nyentuh dikit hampir ke 1411. Ini angka maksimal ya. Jadi LDAC aja nggak ngebawa ini CD quality FLAC. Jadi kalau lu misalnya nyetel FLAC atau lossless gitu di Apple Music, terus lu pakai Bluetooth, ya kekompresi lagi karena dia nggak bisa ngebawa 1411 ini. Ini kayak penelitian bego-begoannya lah ya ibaratnya. Jadi dari angkanya aja dia memang udah belum bisa lossless, ngebawa lossless gitu. Tapi ternyata kalau gue lihat-lihat lagu-lagu tertentu, ya rekaman-rekaman tertentu tuh nggak semuanya 1411 atau di atas 1000 pun kadang gue jarang gitu nemuinnya. Ini tuh Danila punya
CD gue jadiin FLAC, ya gue rip. Ini lagunya yang ini tuh 850, yang ini karena lagunya pendek, ya ini 578 gitu. Tergantung kayak rekaman, terus juga lama filenya. Coba gue cari lagu-lagu yang lama kayak ini Lingus 10 menit. Ini aja 892 gitu. Jadi nggak semua lossless FLAC itu 1411 gitu. Kalau ini udah pasti tinggi nih, karena ini high res. Coba. Nah, di album ini kan 2496, terus bitrate-nya lihat ya 3000. Jadi udah semakin nggak bisa diangkat sama Bluetooth. Jadi makanya kalau lu mau lossless high res, lu mau data lu aman, lu nggak mau mikirin kodek, paling gampang lu pakai kabel aja. Karena lu kabel itu nggak ada kodek. Kalau kita ngomongin FLAC, WAV, nah DSD, MQA itu kan format file lagu, bukan koneksi Bluetooth. Jadi ya nggak usah dipikirin. Kalau IM kabel atau DAC yang udah support LDAC apa ya, nggak ada. Karena nggak usah dipikirin. Nggak perlu pikirin LDAC, nggak perlu bikin aptX. DAC dongle yang kayak begini, kecil-kecil gini pun udah bisa bawa lossless sebenarnya. Ya. Jadi nggak perlu pikirin kodek-kodekan. Nah, sekarang apakah suaranya ngaruhnya kayak gimana? Kalau nitpick banget, bedanya di mana? Biasanya tuh di treble. Utamanya kalau lo dengerin cymbal drum dari hi-hat, ride, ataupun crash. Itu nyesnya tuh agak beda sama di vokal air presence atau breath. Itu juga agak sedikit beda ya. Lebih open, lebih clear, dikit banget. Biasanya kalau audio yang kompres, itu biasanya kedengarannya di treble-nya, paling gampang dibedain. Kalau suara cymbal tuh biasanya ces, gitu kan, jus, atau cet, 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 cet. Itu gitu. Nggak ces, gitu, tapi ces, gitu. Tapi nggak sejelas cara gue mengujarkan suaranya tadi, nggak sejelas itu. Cuma ya ada lah. Istilahnya tuh artefak. Suka ada yang bilang kayak LDAC-nya Sony itu lebih enak suaranya daripada edifier-nya Buds Pro 2, guys. Nah, itu tidak apple to apple. Kenapa? Karena lu ngetesnya dua benda yang berbeda. Dua benda yang berbeda ini suaranya udah beda gitu, drivernya beda, tuningannya beda. Jadi lu nggak bisa apple to apple buat ngejelasin suaranya tuh enakan ini daripada ini. Kalau kita ngomonginnya Bluetooth codec comparison. Jadi kalau lu mau bandingin LDAC sama AAC, comparison kayak gimana? Ya lu pakai satu TWS, terus lu matiin aja LDAC-nya. Jadi lu bisa apple to apple bandingin ya. Nah kalau gue pribadi sih, gue nggak terlalu bisa bedain ya. Jadi ketika lu kalau mau compare LDAC sama AAC-nya itu, ya lu matiin di sininya. LDAC lu matiin. Atau di aplikasi Sony-nya tuh juga ada, kayaknya LDAC bisa dimatiin deh atau gimana gitu. Kalau di Soundcore juga bisa lu matiin dari aplikasinya. Ya, jadi lu bandinginnya di situ, LDAC dan AAC-nya. Biasanya kalau TWS-nya udah LDAC, nggak ada aptX. Kalau TWS-nya aptX, nggak pakai LDAC. aptX itu yang membuat Qualcomm, LDAC itu yang bikin Sony. Jadi kalau ada TWS brand lain mau pakai LDAC, berarti dia beli lisensinya Sony gitu kan sebenarnya. Kayak Soundcore misalnya, si Liberty Forensi ini. Bisa dimatiin LDAC dan AAC-nya. Gue pribadi nggak mendengarkan hal yang signifikan banget. Jadi makanya gue matiin LDAC-nya, terus gue fokus sama multi-point connection-nya. Karena itu menurut gue fungsi yang lebih berguna gitu, bisa connect dua device sekaligus gitu. Kalau dia dinyalain LDAC-nya, dia nggak bisa multi-point. Nah itu kekurangan yang lainnya. Penting banget apa enggak? Kalau menurut gue sih nggak terlalu penting ya. AAC pun gue bisa nikmatin. Tapi kalau gue bisa dapat aptX, gue lebih prefer dapat aptX. Karena biasanya lebih low latency juga. Kayak di Irfan Free Pro 3 ini, udah main aptX, stabil, rendah latency, terus dia ada gaming mode lagi. Gaming mode di 55 millisecond. Gue lebih prefer itu. Terus ada juga codec yang lain ya, misalnya Samsung SSC codec. Sebenarnya dibikin-bikin aja sih sendiri kalau menurut gue sih. Jadinya bukan lebih superior dari yang lain gitu, enggak. Cuma kan ini kan bisnis ya. Jadi lu mesti mengikat orang tuh di satu ekosistem yang sama. Jadi kalau misalnya lu pakai HP-nya Samsung, lu beli aja TWS-nya Samsung Buds 2 Pro gitu misalnya. Biar nanti kodek si SSC-nya nyala tuh biar lebih HD gimana gitu. Sebenarnya itu kayak fitur yang kayak apa ya? Kalau game tuh DLC gitu mungkin. Kalau lu mau lebih dapat kostum-kostum yang banyak, ya lu bayar gitu. Padahal tuh AC, LDAC,
aptX tuh ada, tapi Samsung mau bikin sendiri. Biar apa? Biar lu beli itu nyala SSC-nya gitu. Sebenarnya nggak terlalu penting gitu, bisnis aja kalau menurut gua. Jadi yang paling ngaruh apa? Kalau menurut gua sih yang paling ngaruh ya drivernya udah. Kayak Sony XM5. Ini driver cakep banget menurut gua untuk single DD. Di TWS tuh menyenangkan sekali lah dengerinnya. Nah, ini tuh pakai driver 1 BA balance armature plus 1 dynamic driver. Tapi BA-nya juga bukan BA yang paling bagusnya Knowles ya. Cuma cenderung agak bright suaranya by default. Bisa di EQ sedikit sih, tapi masih ada brittle di 16 kHz ke atas kayaknya. Yang itu susah gue EQ-nya. Jadi tetap ada sense of brightness-nya itu gitu. Tapi ini terus lower mid range-nya kurang kebuka karena kayaknya crossover-nya kurang oke gitu. Single DD aja sebenarnya udah aman. Cuma ya brand-brandnya yang agak-agak bernama dikit lah ya, kayak Edifier, Soundpitch, terus Irfan, Sony, Soundcore, aman-aman semua lah. Menurut gua udah enak gitu. Jadi fokusnya di drivernya aja gitu. Nah, terus ada pertanyaan lagi, Bang, kok kalau gua connect TWS gua nih Soundcore, gua nyalain LDAC-nya, gua connect ke PC sama gua connect ke HP kok beda suaranya? Enakan di HP. Nah, kenapa tuh, Bang? Nah, itu masalahnya di hardware. Di Bluetooth transmitter yang ada di HP lu, sama di MacBook lu, sama di PC lu tuh beda-beda. Apalagi PC biasanya motherboard-nya tuh nggak include Bluetooth transmitter ya. Jadi lu mesti beli lagi. Dan kadang Bluetooth transmitter yang dipakai juga cuma buat kayak peripheral gitu. Misalnya kayak buat mouse wireless gitu. Bukan buat pure audio experience gitu. Jadi kalau lu mau upgrade itu, paling gue cuma bisa saranin ya, yang gue tahu-tahu ya, ada kayak Bluetooth transmitter seperti ini, Sennheiser BTD 600, lo bisa pakai ini. Nah, ini aptX, tapi cakep lah. Transmitter itu cakep gitu. Walaupun lo dengerinnya AAC pun cakep lah di sini kalau menurut gue. Tebel gitu transmitter tuh kayak nggak terlalu banyak data yang loss gitu. Terus ada lagi juga kayak topping SMSL, terus inget gue ada Bluetooth receiver tapi kebanyakan ya bukan transmitter. Tapi lo coba cari-cari aja, biasanya ada gitu di brand-brand tersebut gitu. Kalau lo butuh banget pakai TWS di PC gitu, padahal lo udah di desktop gitu kan. Menurut gue sih udah pakai kabel aja, lo nggak kemana-mana juga kan secara wireless gitu, nggak perlu amat gitu. Kalau di desktop biasanya gue pakai kabel aja. Tapi kalau memang butuh ya belilah Bluetooth transmitter yang tadi udah gue mention. Oke, semoga hari ini videonya ngebantu kalian untuk agak tercerahkan dikit tentang aptX, LDAC atau Bluetooth codec yang lainnya, dan penggunaannya seperti apa ya, cara ngecek di HP-nya kayak gimana. Semoga membantu videonya. Jangan lupa subscribe, komen aja di bawah butuh dijelasin tentang apa lagi, nanti gue jelasin seawam mungkin lah ya. Thank you so much for watching.